Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Heni, calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik. Bersama saya sudah hadir rekan saya yang cantik, Ibu Yustina Ratnasih Widyastuti atau biasa dipanggil Ibu Dias. Silakan Bu Dias untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Heni atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Yustina Ratnasih Widyastuti. Saat ini saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Tangerang Selatan. Oke, terima kasih nih Bu Dias ya sudah bersedia menemani saya. Iya, Bu Heni. Apa kabar Bu Dias hari ini? Alhamdulillah baik Bu Heni. Gimana Bu Heni? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Ini kan hari awal ya kita, ini masih pagi gitu ya. Jadi kita masih fresh lah gitu ya. Bu Dias, rencananya besok kan kita akan mengadakan supervisi akademik ya Bu ya. Iya, saya mendapat tugas untuk melakukan supervisi akademik di Bu Dias. Nah, sebelum supervisi kita berbincang-bincang dulu nih Bu. Tujuannya adalah supaya kita bisa sharing Bu Dias. Jadi berbagi pengalaman yang tentunya bisa bermanfaat saat supervisi berlangsung. Baik Bu, insya Allah siap. Oke, Bu Dias, kalau saya boleh tahu nih, materi apa yang akan Ibu bahas pada saat nanti supervisi akademik dilaksanakan? Baik, besok saya akan melakukan supervisi sesuai dengan kajian pendidikan. Saya akan menyampaikan materi buku fiksi dan non fiksi. Oke, materinya menarik tuh Bu Dias ya. Karena ketika anak diberikan, kita materi fiksi, kita baca buku cerita, itu anak-anak biasanya antusias karena mereka kalau baca buku pelajaran mungkin jenuh ya, bosan ya, karena kaku bahasanya gitu ya Bu ya. Oke, Bu Dias, kira-kira nih, bukan kira-kira ya, di kelas berapa nih Bu Dias akan menyampaikan materi tentang fiksi dan non fiksi tersebut? Oke, sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh pihak kurikulum, besok saya akan menyampaikan materi buku fiksi dan non fiksi di kelas 7-11. Oke, Bu Dias, kalau saya boleh tahu nih, pada saat nanti kegiatan pembelajaran ketika di supervisi, langkah-langkah apa yang akan Bu Dias lakukan? Oke, langkah-langkah yang akan saya lakukan sesuai dengan ATP, atur pembelajaran yang telah saya buat. Pertama, saya akan melakukan kegiatan pendahuluan dulu Bu, seperti biasa mengucapkan salam, menanyakan kabar kepada siswa, kemudian absen, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan hari ini sesuai dengan persepsinya minggu lalu ya. Kemudian langkah berikutnya, pada masuk kegiatan inti saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai buku fiksi dan non fiksi. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan tanya jawab. Kemudian setelah melakukan tanya jawab, biasanya saya akan beri contoh nih Bu kepada siswa. Saya memberikan contoh tentang buku fiksi dan non fiksi. Kemudian bersama siswa kita nanti akan menganalisis nih Bu bersama-sama. Kemudian mengambil informasi apa yang terkandung dari buku fiksi dan non fiksi tersebut Bu. Oke, bagus sekali Bu Dias, langkah-langkahnya cukup rinci dan terarah ya. Materi yang disampaikan pun menarik gitu ya. Oke, Bu Dias tadi kan sudah menyampaikan nih rencana langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan selama supervisi. Benar. Nah, seperti halnya ketika kita mengajar, tentunya kan tidak semuanya berjalan lancar ya. Pasti ada sesuatu nih yang mungkin terjadi pada saat kegiatan pembelajaran gitu kan. Nah, kira-kira nih saat pembelajaran masalah apa yang akan muncul nantinya ketika proses pembelajaran berlangsung? Oke, oh ya Bu, mohon maaf mau menyambung yang tadi belum selesai ternyata. Jadi setelah menyampaikan materi, kemudian sesi terakhir adalah melaksanakan refleksi Bu. Supaya saya tahu nih sejauh mana siswa dapat menyerap materi yang sudah saya berikan. Sekali Bu Dias, langkah-langkahnya cukup rinci dan terarah. Materi yang disampaikan pun memang menarik ya, teks fiksi. Nah, Bu Dias, tadi kan Bu Dias sudah menyampaikan langkah-langkah apa saja yang akan Bu Dias lakukan selama proses supervisi berlangsung. Nah, yang namanya kegiatan pembelajaran tentunya kan ada
hal-hal yang terkadang di luar dugaan ya, kendala lah. Nah, menurut Bu Dias nih, kira-kira pada saat nanti pelaksanaan supervisi akademik, masalah atau kendala apa yang akan muncul? Oke Bu, mungkin masalah yang biasa akan muncul pada saat proses pembelajaran itu biasanya siswa itu kurang fokus ya Bu ya. Ya karena kan saya mengajar di sekolah negeri yang siswanya itu banyak, jadi siswa itu kadang suka fokus, mungkin berisik atau faktor lain dari kelas tersebut. Kemudian selain faktor kurang fokus juga siswa itu kadang bingung nih Bu, ketika menangkap informasi ini sebenarnya informasinya gimana sih, menyerapnya itu bingung dia Bu. Kemudian juga karena siswa zaman sekarang kan siswa itu daya bacanya kurang ya Bu ya, literasinya itu kurang, jadi itu akan mempengaruhi siswa ketika dia membacanya. Selain itu juga siswa kadang malu Bu untuk menyampaikan pendapatnya, Tidak percaya diri ya. Iya, kadang padahal saya tahu nih pasti siswa ini bisa nih, cuman kadang dia malu, itu kurang percaya diri. Oke, emang benar juga sih Bu, kadang-kadang sama ya di saya juga ketika mengajar tuh pasti kita akan ketemu dengan siswa yang belum bisa maksimal mengikuti kegiatan pembelajaran. Apalagi memang sekolah kita ini jumlah siswanya banyak ya. Jadi pada saat pembelajaran pasti ada saja siswa yang mengganggu konsentrasi temannya, dan ada teman yang bisa bisa mengatasi gitu ya dengan tetap fokus, ada juga yang terbawa gitu ya Bu Dias ya. Nah, tapi tidak apa-apa Bu Dias, semoga saat pembelajaran nanti semuanya berjalan lancar, karena pada dasarnya sih saya yakin sebenarnya siswa itu mereka tuh bisa gitu. Terbukti ketika kita tidak ada di kelas, mereka itu bisa bersuara, bisa berkomunikasi, bisa bertukar pendapat dengan temannya tanpa rasa malu gitu kan, biasa aja dengan suara yang juga cukup jelas gitu kan. Tapi ketika ada kita, entah mengapa rasa percaya diri mereka itu berkurang gitu ya. Ya sekali lagi, tapi saya yakin sepertinya Bu Dias nanti mudah-mudahan nih bisa mengatasi hal tersebut. Nah, dari permasalahan yang tadi sudah Bu Dias sebutkan ya, tadi saya bilang mudah-mudahan Bu Dias bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, kira-kira nih strategi apa yang akan Bu Dias lakukan untuk mengatasi masalah di dalam kelas tadi? Oke, baik Bu. Mungkin nanti saya akan melakukan strategi pembelajaran dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok Bu. Jadi siswa ini saya bagi kelompok, kemudian siswa ini saya campur Bu, siswa yang mampu dengan siswa yang tidak mampu, supaya siswa yang mampu ini mampu memberikan tutor kepada temannya yang kurang mampu. Oke, bagus sekali Bu strateginya, mantap ya. Jadi dengan kerja kelompok ini siswa juga dilatih untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan teman satu kelompoknya. Jadi dia tidak pilih-pilih, saya maunya sama si A, saya maunya sama si B. Jadi mereka itu benar-benar bersosialisasi dengan teman satu kelasnya Ibu ya. Oke, jadi dengan sistem tutor sebaya tadi, berharap kendala yang tadi Bu Dias sampaikan bisa diminimalisir gitu ya. Benar. Ya Bu, jadi harapan saya itu adalah misalnya ada siswa A, dia mampu dalam menyampaikan pendapat, berarti nanti dalam kelompok itu dia akan menyampaikan pendapat. Ada siswa si B yang dia itu mampu menuliskan informasi apa yang terdapat dalam kandungan materi fiksi dan non-fiksi. Jadi harapan saya ya seperti itu Bu, siswa yang mampu menjadi tutor kepada siswa yang kurang mampu, seperti itu. Oke Bu Dias. Nah, tadi kita nih sudah membicarakan nih langkah-langkah apa yang akan Bu Dias lakukan, kemudian strategi yang ingin Bu Dias terapkan ketika Bu Dias menghadapi kendala atau masalah selama proses pembelajaran ketika kita supervisi akademik. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, apa tanggung jawab Bu Dias setelah melaksanakan hal-hal tersebut? Setelah apa yang saya lakukan, saya ingin menjadi guru yang kreatif, guru yang inovatif, guru yang menyenangkan bagi siswa, dan juga guru yang mampu mempunyai banyak strategi untuk siswa nih Bu. Misalnya menghadapi kelas A, saya harus menggunakan metode belajar yang seperti apa supaya anak itu tidak bosan dengan pelajaran saya, seperti itu.
Kemudian setelah saya supervisi nanti, saya juga punya harapan kepada Bu Heni. Semoga Bu Heni juga mampu memberikan kritik yang membangun kepada saya supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, Bu Dias, bagus sekali ya kita bisa sharing ya dan sama-sama belajar agar kedepannya itu kita bisa melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi dan itu semua perlu keyakinan dari dalam diri kita gitu ya, Bu Dias, bahwa kita pasti bisa melakukannya. Ya. Oke, Bu Dias, mungkin percakapan ini kita cukupkan. Besok saat supervisi akademik, saya yakin kalau Bu Dias itu pasti akan melakukan yang terbaik. Insya Allah Bu Heni. Oke, terima kasih Bu Dias. Ya, sama-sama Bu Heni. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca doa hari ini. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat semua hari ini ya. Mobilnya tolong dibuat dulu. Yang belum rapi bajunya tolong dirapikan. Baik. Sudah ganteng, sudah cantik. Yang rambutnya panjang besok dicukur ya. Oh ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Siap. Yang saja apa tidak masuk? Katanya belum ada konfirmasi ya? Jangan sampai kena. Oh ya, anak-anak, minggu kemarin kan kita belajar tentang buku fiksi dan non fiksi. Ada semua? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang buku fiksi. Ya. Sebelumnya dia mau tanya, buku fiksi ini contohnya apa saja? Ada yang bisa jawab? Komik, contohnya lain apa lagi? Terus? Ada yang sudah pernah baca? Pasti anak-anak paling sering baca komik, baca cerpen, baca novel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dias, bagaimana saat supervisi tadi? Gimana ya Bu Heni aku ngejelasinnya, karena agak gugup ya tadi supervisi. Biasanya kan kalau ngajar kan nggak diliatin, tapi tadi tiba-tiba aku diliatin sama Bu Heni. Tenang aja Bu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik Bu Dias, kita kan telah melaksanakan supervisi ya. Jika sebelumnya kita ada pembicaraan sebelum pelaksanaan observasi supervisi akademik, maka sekarang setelah kita melakukan tadi supervisi akademik, kita berbincang-bincang lagi nih
ya terkait dengan apa namanya yang sudah kita lakukan tadi. Nah, saya lihat yang tadi dilaksanakan di kelas itu sudah hampir sesuai dengan apa yang kemarin Bu Dias rencanakan ya, mulai dari langkah-langkah, strategi dan sebagainya. Nah, tapi menurut Bu Dias, kira-kira apakah selama proses pembelajaran ini sudah terlaksana sesuai dengan rencana atau masih ada hal-hal yang belum Bu Dias lakukan? Oke, baik. Kalau menurut saya, tadi saya sudah berusaha melakukan sesuai dengan yang telah saya rencanakan ya Bu ya. Tapi memang ada sedikit kendala mengenai waktu. Jadi ketika anak-anak presentasi itu ada beberapa anak yang malu. Jadi itu memakan waktu untuk siapa nih yang mau tampil? Aku aja, kamu aja, aku aja. Jadi rebutan gitu Bu. Iya. Jadi nggak pede Bu ya? Iya. Terus ada lagi selain itu Bu? Selain itu anak-anak tuh gini Bu, ketika pembagian kelompok kan memang saya sengaja membagi kelompoknya itu antara siswa yang mampu dan kurang mampu supaya lebih adil. Nah itu ada beberapa siswa yang komplain Bu, anaknya nggak mau gitu. Aku maunya sama dia aja Bu. Sedangkan kan memang sengaja saya pisah. Nah itu tuh yang bikin tadi kendalanya. Terus Bu Dias akan apa ke mereka sehingga mereka tuh bisa oh iya nggak apa-apa deh Bu, saya sama kelompoknya ini gitu. Atau Bu Dias mengikuti keinginan mereka tuh gimana? Enggak, saya tetap berjalan sesuai rencana semula ya. Dan saya juga menjelaskan ke anak bahwa tujuan Bu Dias membagi kelompok ini supaya si A bisa membantu si B. Gitu ya. Jadi tadi ada penunjukan tutor sebaya gitu ya Bu ya. Oke, berarti tadi sudah cukup berjalan ya untuk pelaksanaan tutor sebayanya. Alhamdulillah sudah. Tapi saya lihat tadi walaupun mungkin Bu Dias bilang mungkin belum maksimal, tapi saya lihat tadi anak-anak sudah senang gitu ya. Mungkin awalnya mereka kaku ya tadi pas sedang mereka awal-awal berdiskusi itu agak kaku gitu. Tapi begitu mereka sudah masuk mempresentasikan karena kan materinya kebetulan teks fiksi ya. Jadi anak-anak tuh udah mulai ada rasa senang gitu ya, mereka semangat. Iya, anak-anak semangat. Oke, ini catatan saya Bu Dias berdasarkan tadi hasil supervisi. Suasana belajarnya sudah nyaman kalau menurut saya dan menyenangkan ya, kita bisa lihat tadi sudah terwujud. Nah, setelah tadi Bu Dias melihat kendala-kendala tuh yang Bu Dias lihat atau muncul selama proses supervisi, apa rencana Bu Dias untuk mengatasi kendala tersebut? Oke, melihat kondisi yang terjadi tadi selama proses pembelajaran ya Bu ya, terutama untuk siswa yang malu dan tidak percaya diri untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka, saya memberi motivasi dan semangat untuk mereka Bu. Saya juga meminta beberapa siswa berlatih memunculkan keberanian dalam diri mereka ketika tampil dan berbicara, sehingga tidak ada lagi nih Bu waktu yang terbuang hanya untuk rebutan karena malu. Oke, bagus sekali Bu Dias. Yang penting hal tersebut bisa benar-benar memicu siswa ya untuk tidak lagi merasa malu atau meminimalisir lah perasaan malu mereka dan sedikit meningkatkan rasa percaya diri. Nah, dari rencana Bu Dias tadi mengatur strategi supaya siswa percaya diri, apa tanggung jawab Bu Dias nih ke depannya? Tanggung jawab saya itu saya akan berusaha menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih berkreatif, lebih inovatif dan juga menjadi motivator bagi anak-anak. Wah, keren, hebat nih Bu Dias. Mudah-mudahan semangatnya Bu Dias ini menular ya ke anak-anak. Selanjutnya saya mau nanya nih yang terakhir Bu Dias. Kan kita melakukan refleksi dulu nih ya Bu ya. Kita kan sudah melakukan supervisi akademik. Nah, kemudian dari sudah banyak hal yang kita diskusikan, baik sebelum maupun setelah observasi, kira-kira apa nih yang Bu Dias rasakan? Perasaan saya gimana ya Bu ya? Mungkin tadi waktu saya supervisi agak kurang maksimal ya Bu ya. Pertama yaitu karena biasanya kan saya ngajar sendiri, tiba-tiba saya merasa dipantau benar atau tidak nih cara saya memberikan metode pembelajarannya gitu. Nah kemudian yang merasa saya kurang maksimal karena terkendala waktu dan kondisi anak-anak ya Bu ya. Saya merasa tertantang untuk menemukan strategi baru yang lebih efektif agar proses pembelajaran ini berlangsung dengan maksimal. Oke, kalau dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya bagaimana? Ya, jika dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya sedikit lebih baik ya Bu ya, karena di sini saya menggunakan strategi berkelompok. Oke, nah setelah pembelajaran tadi, apa yang Bu Dias temukan dalam pembelajaran proses pembelajaran tersebut?
saya menemukan bahwa kolaborasi itu penting ya Bu ya. Jadi saya dapat melatih diri saya dan juga siswa untuk berkolaborasi dalam proses pembelajaran dengan metode berbagi kelompok dengan tutor sebayanya. Oke, betul Bu, kolaborasi itu penting ya. Jadi kita dapat saling melengkapi dan dalam sebuah proses pembelajaran gitu ya. Baik Bu Dias, alhamdulillah nih kita setelah selesai melakukan serangkaian kegiatan dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi supervisi akademik. Banyak hal yang dapat saya petik dari kegiatan ini ya. Saya juga banyak mendapatkan banyak mendapatkan masukan juga ya, dapat banyak informasi yang mungkin kedepannya sama-sama bisa menjadi referensi buat kita sehingga kita bisa meningkatkan kompetensi kita dan kemampuan kita dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan anak-anak. Ya Bu, ini sama-sama saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena dengan adanya kesempatan ini saya juga bisa membagikan dengan Bu Heni, saya mendapatkan penilaian dari Bu Heni juga. Oke, baik, makasih Bu Dias. Sampai ketemu lagi ya nanti kita. Assalamualaikum. Demikian tadi percakapan yang dilakukan bersama Ibu Justina Ratnasi Widyastuti, yaitu percakapan yang dilaksanakan dalam bentuk pasca observasi setelah kegiatan supervisi akademik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.